I see those tears in your eyes. I feel so helpless inside. Oh love, there's no need to hide. Just let me love you when your heart is tired. Halo guys, balik lagi channel CJM. Dan untuk video kali ini gue bakal ngebahas tentang Timnas Indonesia U22 yang kemarin baru jadi kalahkan Malaysia U22 3-0. Jadi pastinya ini adalah pembahasan yang banyak banget dari kalian minta. Jadi kayak kalian banyak banget yang minta gue untuk ngebahas tentang Indonesia kan, Timnas pastinya maupun klub. Tapi untuk saat ini mungkin kayak gue bakal lebih banyak ke Timnas dulu aja, karena klub juga gue gak ngikutin. Dan gue kayak sedikit gak tertarik sama liga kita, karena ya walaupun itu emang liga lokal kita, tapi menurut gue kayak regulasinya banyak yang ngaco. Dan kayak PSSI ternyata masih sama aja kayak yang dulu sih. Jadi ya kayak gue jadi males banget gitu loh. Jadi untuk Timnas kayak menurut gue tetap harus dibahas. Dan kemarin sejujurnya gue gak nonton langsung, gue gak nonton live pertandingannya. Gue cuma lihat highlightsnya setelah pertandingan. Dan untuk itu gue dapat bantuan dari rekan-rekan di CJM FC pastinya, dari Doni Saka, Taufik Rizky, dan juga Fadil. Dan gue bakal bacain pembahasan mereka nih. Jadi mungkin kayak mereka bakal lebih tajam bahasannya karena mereka nonton semuanya. Dan kayak kemarin di grup tuh gue nonton pertandingan dari grup gitu loh. Kayak mereka ngomongin soal pertandingan, ya gue ikut nyimak aja gitu kan. Kayak jadi yang pertama dari Doni Saka, dia bilang menurut aneh persiapan Indonesia udah matang, tapi sayangnya gak dibarengi sama eksekusi di lapangan. Akurasi umpan, positioning, dan koordinasi antar pemain masih buruk, terutama lini belakang dan tengah. Jarak antara pemain satu dengan yang lain masih terlalu jauh sehingga sulit menerapkan tiki taka yang diinginkan Luis Milla. Jadi ini benar-benar kalau dibaca dari sini pun kelihatan emang walaupun persiapan kita matang, karena kayak yang gue tahu Malaysia itu persiapannya kayak jauh banget lebih singkat dibanding Indonesia. Indonesia kayak sampai berbulan-bulan kan. Dan Malaysia ini sedengar gue kayak bahkan di bawah seminggu, atau kayak cuman baru berapa hari terakhir gitu loh training camp, dan kayak mereka langsung maju di ajang kualifikasi ini lawan Indonesia gitu. Jadi menurut gue kayak ini entah dari mana sih. Tapi ntar gue bakal untuk pendapat gue bakal bilang di akhir. Jadi gue bacain dulu pendapat dari rekan-rekan kita di CJM FC. Terus yang kedua dari Taufik Rizky, kurang tepat dalam merancang starting 11, kurang pemain yang berpengalaman di posisi belakang, jadi banyak blunder dan kurang general di lapangan tengah. Evan Dimas telat masuk dan permainan yang hanya mengandalkan sayap, masih belum kelihatan tiki taka di tengah. Dan satu lagi kurang holding player di tengah. Jadi ini juga kelihatan banget sih. Gue juga bisa baca dari sini kalau pemain-pemain kita pasti mainnya kayak masih Indonesia yang dulu, yang cuma ngandelin kecepatan main-main kita di sayap, kayak kasih bola keluar. Dan kayak padahal kan pelatih kita orang Spanyol, Luis Milla kan, yang harusnya ya nerapin tiki taka gitu loh, masing-masing pendek, nggak harus selalu lewat sayap, bisa aja lewat tengah gitu kan. Dan gue juga tahu kayak starting 11 gue sempat nge-tweet di Twitter kan, dan itu emang gak ada Evan Dimas sih. Kayak kalau nggak salah Gianzola yang main sama Hanif ya di tengah. Walaupun kayak main-main itu sebenarnya not bad gitu, kayak bukan main yang buruk, tapi emang menurut gue sih kayak Evan Dimas sejauh ini masih harus jadi starter sih kan. Dia lah jenderal lapangan tengah kita kan, dan kayak dia permainan tiki takanya Luis Milla ya yang paling bisa nerapin tuh di lapangan menurut gue Evan gitu. Kayak yang terakhir dari Fadil, pemain yang dipilih bisa dibilang pemain yang muncul karena regulasi. Justru pemain yang sebelumnya bagus malah tersingkirkan. Kurang tepat dalam menyusun line up. Banyak main bagus yang justru gak main, misalnya Hansa Muyama, Sadil Ramdhani. Lini tengah dan belakang perlu diperbaiki. Gak ada pemain tepat yang bisa mengorganisir lini tengah sampai akhirnya Evan Dimas masuk. Walaupun telat, tapi kelihatan permainan jadi lebih rapi setelah Evan Dimas masuk. Lini belakang suka colongan, kurang sigap jaga pemain. Kiper juga jadi masalah, sering salah ngambil keputusan. Untuk penyerangan kurang bagus akurasi umpan dan support dari second line. Terlalu ngandelin Marinos di depan sendiri. Tiki taka belum begitu kelihatan, justru yang terlihat lebih bagus adalah counter attack ataupun crossing. Jadi ini lagi-lagi ngomong bahwa benar-benar permainan kita itu kayak kehilangan general di tengah gitu loh. Jadi dari ketiga pendapat rekan-rekan kita di CJM FC sebenarnya kelihatan banget kalau ya permainan kita masih jauh dari apa yang diharapkan selama ini. Dari yang kayak gue waktu awal Luis Milla ngelatih, gue berharap ya emang Timnas bakal mainnya waktu itu kayak Timnas U19 kalau kalian inget, di zaman Indra Syafri, dimana mereka bermain passing pendek, gak ngandelin umpan-umpan jauh, dan gak selalu ngandelin kecepatan sayap. Karena gue tahu banget kalau main-main kita itu kecepatan luar biasa bagus. Main Indonesia itu emang dikenal dengan kayak yang larinya tuh gila-gila, apalagi itu punya Febri Haryadi kan salah satunya. Itu main yang luar biasa banget, dan masih banyak lagi mainan yang mungkin gue gak tahu yang punya kecepatan tinggi. Tapi kayak menurut gue ya itu mungkin di jenjang usia muda masih bisa kepake gitu loh. Karena itu emang jenjang usia muda mereka, kayak misalnya U19 masih bisa dipakai kayak gitu, mungkin U16 segala macam. Makanya timnas kita kan sebenarnya kayak di jenjang usia yang 16, 17, 18 gitu masih berjaya banget kan. Kayak at least mereka bisa berbicara lah dibanding timnas senior. Karena ya kalau misalnya ngandelin fisik dan ngandelin kecepatan di situ bisa.
Karena pemain melawan juga masih belum ngerti taktik mungkin, kayak belum ngerti gimana cara ngeredam kecepatan sayap segala macam. Nah tapi kalau misalnya udah ngomong di usia kayak mulai 20 tahun ke atas, itu udah nggak bisa kayak gitu. Karena mereka pasti udah tahu gimana cara antisipasi serangan dari sayap, dan kita harus mainnya taktik juga, dan itu kelemahan kita. Dan gue nggak bisa ngomong banyak sebenarnya tentang pertandingan kemarin karena gue nggak nonton pastinya. Tapi gue mau ngomong sesuatu yang berhubungan sama regulasi. Dan menurut gue kayak ini sih, ya kalau menurut gue ini akibat dari regulasi Liga 1 kemarin, yang regulasi pemain muda yang akhirnya ditangguhkan kan saat ini kan, yang bener-bener tuh nggak jelas banget sih. Dan menurut gue itu, walaupun PSSI obviously yang pertama salah mereka adalah mereka naruh target dapat medali emas tuh salah banget. Itu jadi tekanan tersendiri buat main-main kita secara nggak sadar. Walaupun mungkin kayak PSSI udah bilang nggak usah terlalu terkenal atau apa bla 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 segala macam, menurut gue itu tetap bikin tekanan ke main-main muda kita. Karena mau gimana pun mereka adalah pemain yang masih muda. Udah kayak belum saatnya mereka dikasih tekanan segitunya, apalagi langsung ditargetin juara gitu loh. Kayak menurut gue tuh nggak masuk akal, apalagi sampai istilahnya kayak bebannya ini lebih berat. Karena apa? Karena istilahnya PSSI sampai rela mengubah regulasi yang tanda kutip ilegal demi pemain-pemain ini jadi juara. Itu apa nggak gila bebannya? Bayangin kayak misalnya lu jadi Febri Haryadi atau Evan Dimas, yang dia tahu nih kayak satu liga regulasinya diganti khusus untuk biar mereka bisa jadi juara. Gimana mereka mau ngomong di lapangan coba? Kalau mereka mungkin masuk ke lapangannya mereka udah deg-degan, udah takut salah, udah segala macam. Dan itu yang menurut gue membuat latihan kita, training camp kita selama berbulan-bulan tuh nggak ada hasilnya. Karena mungkin ya saat kita training camp segala macam, mungkin kita bisa jalan, skema tuh bisa jalan, passing pendek segala macam jalan saat latihan. Karena Luis Milla pun kayak bilang ada perkembangan setiap kali dia abis uji coba sama yang satu melangkah ke yang lain, dia pasti bilang ada perkembangan, dan itu mungkin terlihat emang di training camp. Tapi kenapa di pertandingan asli dia nggak muncul? Menurut gue karena mentalnya. Main-main kita tuh terlalu tertekan, terlalu terbeban gitu loh sama apa yang dikasih sama PSSI, dan menurut gue ini salah banget sih. Apalagi mereka ganti regulasi segala macam, itu udah ngaco banget. Jadi menurut gue ini lebih ke mental sih, karena gue percaya kualitas kita pasti ada. Tinggal gimana mental dan kemauan pun sebenarnya pasti ada lah. Gak mungkin lah timnas kita males-malesan kayak yang bodo amat lah segala macam, gak mungkin lah. Gue tau banget main-main Indonesia tuh kalau misalnya udah pakai jersey Garuda, itu gak bakal ada yang kayak gitu. Mereka benar-benar siap melakukan apapun untuk timnas, tapi masalahnya mentalnya. Karena itu mental tuh menurut gue ya salah satu hal yang benar-benar penting kalau misalnya lu mau tanding. Karena ya kayak simpelnya aja, kalau misalnya kita tanding antar sekolah segala macam, kita ngomong yang dekat-dekat aja. Kayak kalau misalnya lu udah latihan berbulan-bulan, skema udah jalan nih, misalnya passing segala macam, pola udah jalan semua, tapi begitu pas tandingnya tiba-tiba lu ngeliat lawannya tinggi-tinggi, gede-gede, terus kayak wah gila, ada misalnya di sekolah lawan tuh ada gila ada pemain timnas atau gimana, mental down dong. Dan otomatis skema itu gak bakal jalan di lapangan. Apapun yang lu udah rencanain selama berbulan-bulan, dikasih tau sama pelatih lu selama berbulan-bulan, tuh gak bakal bisa diterapin di lapangan. Karena ya mentalnya udah down duluan sebelum mulai pertandingan. Dan ini yang gue lihat di timnas Indonesia kemarin gitu loh. Dari semua pendapat rekan-rekan kita, dari yang gue lihat di Twitter segala macem, yang kayak semua orang udah bilang bahwa gila kita aneh banget, kita udah training camp segala macam itu udah berbulan-bulan, uji coba udah banyak banget kita jalanin lawan tim-tim senior, klub-klub Indonesia segala macam. Pelatih kita nggak usah diragukan lagi, pelatih berkelas dari Spanyol, Luis Milla, nggak usah diragukan lah. Dan sekarang tinggal itu. Dan menurut gue ini kalau misalnya ada satu yang bisa disalahin, walaupun kita sebenarnya nggak boleh salahin siapapun ya, ini PSSI yang salah menurut gue sih. Karena mereka yang benar-benar dari awal bikin regulasi aturan Liga 1 tentang pemain muda itu, dan mereka yang naruh target itu salah. Target itu juara 1 maksudnya, itu benar-benar salah gitu loh. Dan ya gue nggak tahu sih kita mau jadi kayak gimana, karena ya bisa dibilang timnas U22 ini adalah ya mereka yang bakal jadi timnas senior dalam waktu berapa tahun ke depan gitu loh. Mereka istilah tulang punggung timnas kita. Kalau mereka aja mainnya melempem kayak gini, ya mau gimana gitu. Dan ya sekali lagi gue bener-bener gak bisa ngomong banyak karena gue gak nonton sama sekali pertandingannya. Tapi ya itulah, itu juga yang menyebabkan gue bener-bener kayak kadang-kadang malas ngomongin soal timnas Indo gitu loh, atau soal klub-klub Indo, karena regulasinya gak jelas kok. Gimana mau diomongin, di mana-mana tuh di belahan dunia manapun, kalau misalnya pemain dipanggil ke timnas, harusnya mereka jadi bisa lebih dapat pengalaman, dapat perspektif beda, dapat kayak arahan berbeda dari manajer beda dari yang di klub kan. Dan itu harusnya bikin mereka jadi lebih bagus. Tapi pemain Indonesia nggak kayak gitu, anehnya. Dipanggil ke training camp timnas malah main di level klub malah jadi lebih kacau gitu. Dan kayak ini menurut gue ya regulasi 3 pemain yang waktu itu harus main jadi starter,
di Liga 1-3 nggak sih, gue sampai udah lupa regulasi itu. Padahal dulu gue pernah bahas. Itu malah bikin kayak klub-klub itu jadi terpaksa nurunin pemain muda yang sebenarnya belum harus dapat jam terbang di tim senior gitu loh. Sebenarnya ya kayak ada positifnya juga sih, kayak mereka dari jadi dapat jam terbang kan, dan mereka ya hopefully jadi bisa bagus gitu loh. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya keputusan ini tuh diambil sama masing-masing klub gitu loh, kayak bukan sebuah paksaan. Karena kalau misalnya sebuah paksaan juga kayak jadi, misalnya nih pelatih ini sebenarnya nggak mau nih mainin, misalnya taruh aja Febri jadi starter misalnya, tapi dia terpaksa jadiin Febri starter karena itu regulasi. Kayak dia terpaksa lah ngejalanin itu. Dan kayak bayangin di posisi Febri gimana, dia jadi pemain yang kayak dia lagi berusaha untuk nembus tim utama dengan misalnya skill individunya sendiri atau dengan misalnya kecerdikan dia, kayak sampai kira coachnya nyadarin, wah main bagus nih, harus dipromosi ke tim senior. Tapi sekarang dia dimainin karena istilahnya regulasi. Jadi pelatih itu terpaksa. Gimana perasaan lu kalau misalnya jadi Febri? Kayak, ya gue dimainin terpaksa juga. Ya udah, mainnya jadi asal-asalan, mungkin latihannya jadi ogah-ogahan. Karena dia ngelihat kayak dia masuk ke tim itu, tim senior, bukan karena usahanya sendiri, tapi karena itu terbentur aturan liga gitu loh. Jadi, aduh, gue bener-bener sampai pusing sih. Kayak kemarin pas dipilih ketua PSSI yang baru, gue kira bener-bener udah at least better lah. Tapi ternyata enggak tuh. Kayak Liga 1 aja nih ya, yang gue awalnya kira, yang kemarin gue sampai bisa ngomong, wah gila nih, kayak media sosialnya udah keren banget di Instagram segala macem, kayak ada pokoknya editan udah keren banget lah, udah kayak Eropa punya. Taunya bobrok juga kan, kacau. Bener-bener gue pusing sih. Gue kayak bener-bener yang apa ya, gimana sih, kayak bingung juga gitu loh. Kayak ya kita bisa apa sih sebagai fans sepak bola gitu kan. Kayak bener-bener gue juga, ya itu yang bikin gue mau ngebahas aja tuh jadi males. Karena emang yang udah regulasi udah gak jelas banget. Jadi udah, daripada gue ngeluh mulu soal regulasi ataupun PSSI ataupun siapapun. Tapi yang jelas gue mau ngomong satu hal, kayak ya kita bener-bener gak bisa salahin Luis Milla, gak bisa salahin pemain, staff pelatihan segala macam, gak bisa sih. Kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya ada satu yang bisa disalahin itu PSSI. Tapi itu pun kita gak boleh lakukan lah. Karena ya siapa sih kita, kayak kalau kita ada di posisi mereka, kita belum tentu bisa melakukan hal yang benar kan. Jadi kita nggak boleh ngejudge, nggak boleh apapun. Kita cuma bisa, sebagai fans sepak bola, kita cuma bisa berkomentar, kita cuma bisa dukung, kita cuma bisa doain mereka. Jadi ya gue berharap kayak ya at least lebih baik lah mereka di pertandingan selanjutnya. Kayak bener-bener gue nggak mau nyalain siapapun. Kayak gue nggak pernah bakal bilang timnas kita mainnya jelek, apaan sih dari Malaysia kalah segala macam di bantai 3-0. Gue nggak bakal kayak gitu. Dan gue saranin kalian pun janganlah jadi supporter yang seperti itu. Karena gue liat banyak banget tuh di antara fans-fans timnas Indonesia yang masih tiap kali timnas kalah langsung tuh nyinyirnya keluar, kata-katanya keluar semuanya, kata-kata buruknya. Menurut gue ya apapun terjadi ya Indonesia tetap Indonesia, Garuda tetap Garuda, dan ya kita tetap merah putih gitu loh. Jadi mau diapain lagi, kita cuma bisa dukung kan, gak mungkin kita hianatin negara kita sendiri kan. Jadi ya itu aja untuk video ini. Pokoknya semoga aja Indonesia masih terus bisa berjaya dan berkembang ataupun melangkah ke arah yang lebih baik, entah itu dari liga, entah itu dari timnas. Pokoknya gue terus masih bakal berharap, karena gue belum hilang harapan, dan mimpi gue masih sama untuk ngelihat timnas Indonesia di Piala Dunia. Itu masih gak bakal, sampai gue mati gue bakal benar-benar terus mimpiin itu, bahwa gue benar-benar pengen lihat suatu hari nanti timnas kita berlaga di Piala Dunia. Jadi itu aja dari gue, thanks for watching. Thank you buat CJM FC untuk tadi pendapat-pendapatnya yang udah gue bacain. Pastinya kalian bisa follow mereka di Instagram, semua linknya ada di description box di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe now. See you in the next one. Bye guys.